Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang subject verb agreement ya. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan, sudah mempelajari tentang kalimat dan juga bagian-bagian dari kalimat, yaitu kata-kata ya, noun, verb, adjective, adverb gitu kan. Dan kemarin kalimat kita sudah tahu ada simple, compound, kompleks. Nah sekarang ada bagian yang lebih penting lagi dalam sebuah kalimat, terutama dalam bahasa Inggris. Jadi ini dinamakan subject verb agreement, di mana artinya adalah jadi dalam sebuah kalimat itu harus ada maknanya. Nah, maknanya ini yang paling penting ya. Jadi kalau ada kata-kata terkumpul jadi satu, tapi dia tidak ada hubungannya satu sama lain, maka dia tidak bermakna. Nah, gitu. Nah, tapi kalau untuk bagian yang subject and verb agreement, nah ini adalah hubungannya paling tentang sangat berhubungan langsung, berhubungan erat dengan English grammar ya. Nah, English grammar. Jadi ada aturannya. Aturan penulisan terutama gitu. Aturan penulisan kata ya atau kalimat ya. Kalimat di dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, ini. Nah, aturan yang pertama, nah ini subject verb agreement ya. Aturan yang pertama bahwa harus berhubungan erat ya. Jadi antara subjek dengan verb ya, itu harus sesuai. Jadi antara subjek dengan verb itu harus sesuai. Artinya tidak asal nulis. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita boleh ya, tidak ada perubahan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kenapa harus sesuai? Karena selalu ada perubahan bentuk ya, subject atau verb seiring dengan perubahan tenses gitu kan, perubahan bentuk jumlah gitu. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, karena dalam bahasa Inggris itu kan kompleks ya, jadi aturan-aturannya banyak ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kita tidak perlu ada perubahan-perubahan gitu. Jadi artinya kalau saya menulis saya makan gitu, titik ya. Terus ibu saya juga makan, nah itu titik. Nah ini kan tidak ada perubahan, kata saya makan dan ibu saya makan gitu ya. Tidak ada perubahan penulisan. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Inggris dia ada berubah, I eat and my mother eats. Nah, gini ya. Jadi ada perubahan verbnya. Nah, terutama dalam bahasa Inggris yang paling banyak berubah itu adalah bagian verbnya. Nah, itu. Jadi bisa jadi dia nanti ditambahkan S atau ES, bisa jadi dia ditambahkan bentuk yang lain, bisa jadi. Nah, ini kompleks, kata verb, kata kerja dalam bahasa Inggris ini sangat kompleks sekali dan sangat luas sekali bentuknya. Nah, gitu. Jadi, maka dari itu perlu kita pahami terutama yang mendasar ini, yang basic ini. Nah, gitu. Ini saya punya contoh di sini bahwa ada contohnya singular dan plural verbs gitu ya. Jadi singular tahu ya, satu ya, singular itu satu. Kalau plural itu banyak ya, lebih dari satu ya, lebih dari satu. Nah gitu, lebih dari satu gitu ya. Jadi singular dan plural. Nah kita punya has, have, is, are, dan was, were gitu ya. Nah, nanti aja kita lanjut dulu aja. Nah ini subject and verb must agree and number. Nah ini agree and number jumlah ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ada ini yang paling basic sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang mahasiswa itu kebingungan dengan penggunaan ya. Penggunaan akhiran S atau ES. Nah, ini dalam kata.
terutama adalah noun and verb. Nah, terutama kata benda dan kata kerja. Nah, ini kadang-kadang masih kebingungan, masih kebolak-balik. Nah, itu. Ini makanya ada aturan yang memperjelas di sini. Ya, aturan yang pertama adalah, nah, yang paling penting adalah gini, karena harus sejajar ya, subjek dan verb itu harus sesuai, tidak boleh berbeda. Maka ya kalau subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Tetapi kedua-duanya berbeda dalam penggunaan akhiran s atau es gitu. Jadi kebalik ya. Ini contohnya itu tadi ya. Ini saya kasih contoh, saya jelaskan di sini ya. Nah, saya punya contoh, the student studies English. The student study English. Nah, ini sama-sama ya. Jadi kalau ini singular subjeknya. Nah, ini subjeknya adalah ini. Subjeknya adalah student, cuma satu ya, karena tidak ada s. Ya, seperti kita ketahui bahwa kalau noun, terutama yang regular ya, yang regular noun itu perubahannya kalau dia lebih dari satu, maka dia ditambahkan s. Nah, ya memang begitu aturannya, kita tidak bisa menampik itu gitu. Nah, terus verbnya itu adalah studies. Nah, study gitu kan. Tetapi karena dia verbnya itu harus mengikuti dari subjeknya, di mana subjeknya ini singular, maka verbnya juga harus berubah menjadi verb singular. Nah, di sini ada kebalikan. Kalau verb singular itu justru harus ditambahkan s atau es. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau verb singular, saya tulis ya, singular itu harus ditambahkan dengan s atau akhiran es ya, akhiran s atau es. Nah, gitu ya. Gitu. Untuk model contoh ini dia ditambahkan dengan es ya, karena dia diganti studies gitu ya. Jadi memang gitu. Jadi kalau verbnya singular harus ditambahkan s atau es. Tetapi kalau justru subjeknya dia adalah plural, ini singular ya. Singular. Nah, tapi dia kalau plural, banyak lebih dari satu subjeknya. Subjeknya adalah students. Maka verbnya juga harus plural. Nah, tapi justru verb plural itu malah dia verb satu gitu. Jadi bentuk verb dasar. Verb dasar ya. Atau bentuk dasar dari kata kerja. Nah, itu jadi tidak ada perubahan apa-apa. Jadi verb plural itu adalah verb satu atau bentuk dasar. Nah, gitu. Jadi malah aneh ya, kebalikan ya. Gitu. Jadi ya memang aturannya seperti itu. Jadi kita harus menghafal, mengingat ya. Jadi harusnya begitu. Kalau kita mau membuat aturan sendiri sih ya, kenapa sih harus dibolak-balik? Kenapa enggak kalau dibalik ya, coba ya, the student gitu ya, studentnya satu gitu kan, verbnya juga harus verb satu, study gitu kan. Kalau the students itu verbnya juga harus banyak, studies. Nah, gini kan enak gitu, jadi menghafalnya kan enak. Oh, kalau di sini ada tambahan s, belakangnya juga harus ada tambahan s. Nah, seharusnya kan begini ya, tetapi tidak ya gitu, tetapi tidak gitu. Tetapi pada kenyataannya kebalik gitu ya, kan aneh ya, namanya juga bahasa ya, pasti ada banyak keanehan di situ, makanya kita belajar gitu. Jadi itu bentuk yang pertama ya. Terus ini juga ya, jangan lupa kalau ada kata kerja juga termasuk ini ya. Verb itu juga termasuk to be ya. To be itu ada is, ada am, ada are, ada was, dan ada were. Nah, itu. Jadi to be itu ada SM or was di sini. Bisa juga ada tambahan to be have dengan has ya. Has dengan have yang tadi saya tulis ya. Gitu. Nah, kalau ini ya, jadi saya tambahkan di sini. Jadi kalau singular itu berarti ada is, ada am, terus ada was gitu kan, terus ada have gitu kan. Tapi kalau has. Terus tapi kalau yang plural itu ada are, ada were, dan ada
have gitu ya. Jadi penggunaannya seperti ini. Jadi kalau verb singular itu ada is, am, dan has. Kalau plural dia are, were, dan have gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa was ini dan were ini adalah bentuk yang past tense. Kalau has di sini dan have ini adalah bentuk kata kerja yang mempunyai gitu ya. Kalau is di sini bentuk kata kerja yang menunjukkan atau mendeskripsikan gitu. Tapi kalau kamu mau menggunakan kata kerja yang bentuk kata, ya ini contohnya ada studies dan study. Nah, gitu. Jadi itu aturan yang pertama yang perlu kalian hafalkan dan ketahui bahwa kebalik. Jadi kalau subjeknya itu ada s-nya, justru kata kerjanya tidak boleh menggunakan s atau es. Gitu. Gitu ya. Kita lanjut. Terus don't get confused with phrases and clauses. Nah, ini. Jadi kadang-kadang mahasiswa tuh kebingungan kalau ada kalimat panjang ini gitu ya. Contohnya kalimat panjang ini. Terus disuruh mencari subjeknya yang mana gitu kan, subjeknya mana gitu kan. Nah, jangan kebingungan karena kita harus mencari subjek verbnya di mana gitu. Nah, ini namanya phrases and clauses. Nah, dalam hal ini dia adalah clauses. Nah, gitu. Who has so many friends? Nah, gitu ya. Jadi the student who has so many friends studies English. Nah, ini clauses. Clausesnya disisipkan di tengah, di mana dia menjelaskan tentang who di sini ya. Who di sini untuk menjelaskan siapa the student ini. Gitu. Jadi maka dia subjective clause gitu. Maka dia subjek tapi dia clause gitu ya. Jadi nempel di dalam subjek. Nah, jadi jangan bingung subjek verbnya yang mana, ya sama tetap subjeknya adalah the student gitu kan. Terus verbnya adalah ya studies gitu. Nah, gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai kebingungan untuk menyebutkan di sini. Oh, ternyata gitu ya. Kalau ada clauses dan phrases yang disisipkan ya tetap saja subjeknya cuma ini, kata kerjanya cuma ini gitu. Jadi tetap saja. Makanya jangan bingung. Don't get confused gitu ya. Gitu. Jadi ini contohnya ya, bisa nanti dilihat sendiri ya. Oke. Terus pun juga kalau ada prepositional phrases gitu ya, contohnya di sini. Jadi jangan sampai kebingungan juga. Nah, ini juga saya sisipkan di tengah ya, prepositional phrasesnya aja. Ada in the classroom dia termasuk prepositional phrase gitu. Tapi dia termasuk adverb gitu. Kata keterangan ya, adverb of place gitu, keterangan tempatnya di mana, in the classroom. Terus ditanya subject verbnya yang mana, ya sama, subject verbnya ya tetap ini gitu ya, the student sama studies. Subjeknya ini, studiesnya kata kerja. Terus adverb of place-nya ini in the classroom. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai kebingungan di situ gitu. Jadi kita ini mempelajari tentang bagaimana bentuk subjek dan bagaimana bentuk verb ketika mereka berubah-ubah gitu ya. Jadi kalau subjeknya berubah bentuk dari singular menjadi plural, maka verbnya berubahnya seperti apa. Nah gitu, itu yang dimaksud dari pelajaran ini gitu ya. Terus kalau ada if, the sentence starts with there or here. Nah ini juga ada, jangan kebingungan di situ. Ada there are, there is gitu kan. Nah ini juga termasuk plural dan singular ya. Kalau there is berarti dia satu karena dia menggunakan is, berarti a student. Kalau there are ya kan, dia berarti banyak, berarti students. Nah ini juga menyesuaikan kata kerjanya. Nah ini kata kerja singular, ini kata kerja plural. Nah gitu ya. Jadi pokoknya intinya adalah verb itu harus mengikuti bentuk subjek. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi kalau verbnya singular, subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular dan sebaliknya, gitu ya. Jadi ini yang harus kalian hafalkan ya. Kita lanjut. Subject connected with n. Nah, both subjects connected with n will be followed by plural verb. Nah, ini ya. Jadi kalau subjeknya itu ada tambahan n di situ, maka dia ini ya. Nah, ini. Sarah and Mike are studying English. Sarah and Mike study English. Nah, gitu. Jadi artinya kalau subjek diberi kata hubung n, maka
Mike, dia menjadi plural. Nah, gitu. Karena dua-duanya gitu. Jadi Sarah dan Mike, oh berarti ada dua orang ya. Jadi mereka menjadi plural. Tapi kalau Sarah saja berarti kan dia singular. Nah, gitu kan. Kalau Mike saja berarti dia singular. Nah, gitu kan. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada subjek ditambahkan dengan n maka dia menjadi lebih dari satu kalau dalam bahasa Inggris. Kenapa ini penting? Karena nanti bentuk verbnya itu juga akan berubah gitu loh ya. Jadi nggak boleh Sarah and Mike ditulis is studying, nggak boleh, atau Sarah and Mike studies English, nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi yang boleh ya bentuk yang pertama tadi gitu. Jadi si verbnya mengikuti bentuk subjeknya. Karena subjeknya ada banyak, maka verbnya juga harus ada banyak gitu. Gitu ya. Jadi dia menjadi are dan dia menjadi study. Gitu. Gitu ya. Terus saya ini selanjutnya. Nah, selanjutnya nah, kalau di sini ada connected with or, nah ini will be followed by singular verb gini. Nah, ini kalau dia bentuknya ada n-nya, maka dia menjadi banyak. Tetapi kalau dia ada or-nya, maka dia tetap salah satunya. Itu. Terutama ya yang disebutkan paling terakhir. Gitu. Jadi kalau ada Sarah or Mike, ini berarti tetap singular. Singular, nah berarti subjeknya ya. Subjeknya berarti dia, subjeknya berarti dia Sarah atau Mike, berarti salah satu. Gitu. Berarti dia singular, maka verbnya juga mengikuti, dia harus menggunakan bentuk singular verb. Di sini dia menggunakan akhiran s atau es gitu ya. Contohnya di sini juga subjeknya juga sama, Sarah or Mike is, maka dia menggunakan is bukan n gitu ya, bukan n. Kalau bukan dua-duanya, kenapa? Karena dia adalah salah satunya gitu. Maka dia kata kerjanya juga tetap berbentuk singular verb. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Itu bedanya n sama or. Oke, kita lanjut. Nah, terus bagaimana kalau units of measurements? Contohnya di sini. $10. Nah, gini. $10 is all I have in my wallet. Nah, ini. Ini saya juga $1. Nah, saya kopas saja ya. Jadi biar tahu bedanya yang dimaksud di sini. Nah, kalau $1 kalau satu itu dolarnya tanpa harus menggunakan s karena dia cuma satu gitu ya. Sama kalau rupiah ya, rupiah juga seperti itu, 1000 rupiah. Nah gitu ya, yang benar dalam bahasa Inggris kan begini, 1 rupiah. Nah gini, dalam bentuknya dalam tulisan bahasa Inggris seperti yang betul. Nah tetapi yang paling penting di ini adalah bahwa ini kan units of measurement ya, jadi satuan ya, satuan. Nah semua satuan di dalam bahasa Inggris itu selalu berbentuk singular. Nah gitu. Jadi meskipun dia 10 atau 100 atau $1000 itu dia tetap menggunakan is. Kenapa? Karena berbentuk singular. Gitu ya. Terus $1 ini juga tetap berbentuk is ya kan, karena dia berbentuk singular. Kenapa? Karena yang paling penting adalah dia units of measurements. Sama semua ya. 5 kilograms is the weight of the chicken gitu kan. 5 kilograms bukan R ya, tapi dia menggunakan is gitu ya. Jadi subjeknya apa? Oh 5 kilos is the weight of the chicken gitu. Beratnya ayam itu beratnya berapa? Oh 5 kilo gitu. Nah 1 kilo kalau satu ya kilogram gitu ya.
gitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang paling penting juga, artinya apabila nanti ada subjeknya dia menggunakan bentuk ini ya, units of measurement, itu jangan lupa bahwa itu adalah bentuk subjek singular semua gitu. Maka kata kerjanya juga harus mengikuti, bentuknya juga harus singular gitu ya. Terus yang terakhir adalah bentuk gerund. Nah ini gerund itu apa itu gerund? Kita tulis di sini ya. Gerund itu seperti yang sudah saya sampaikan ya di semester 1 dan juga apa namanya ya di semester 1 ya, atau di sebelum UTS kayaknya sudah pernah ya saya sampaikan bahwa gerund itu adalah bentuknya kata kerja bentuk ing yang menjadi subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Nah, karena subjek atau objek itu adalah bentuknya kata benda, maka mereka berubah menjadi kata benda. Nah, gitu lah ya. Gitu. Jadi contohnya di sini. Nah, bentuk gerund itu selalu menjadi singular, singular subjek atau objek. Nah, gitu. Jadi gerund tidak pernah berbentuk plural gitu. Jadi contohnya di sini ya. Ada learning English, bla 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 ini. Learning English itu kan learning di sini ya, belajar. English is ya tetap menggunakan is, my activity in the weekends. Playing football is my activity, is my hobby gitu ya. Jadi gerund selalu berbentuk apa namanya singular gitu. Nah, maka dari itu kalau dia singular maka bisa digabung dong kalau dia ditambahkan menggunakan and gitu kan. Oh bisa. Contohnya di sini. Learning English. Nah, nih, saya kopas di sini jadi biar tahu bedanya. And ya kan? Playing football. Nah, kalau dia singular dan singular ditambahkan dengan and, maka keduanya ini adalah menjadi plural, maka mereka ditambahkan menjadi verbnya juga mengikuti menjadi plural, are my hobbies. Nah, dan juga objeknya ini juga mengikuti ya. Kalau di sini cuma satu ya, playing football cuma satu, dia verbnya is. My hobby, hobinya cuma satu. Nah, ini juga mengikuti. Jadi kalau ada dua, learning English and playing football, maka dia verbnya juga mengikuti menjadi plural, are my hobbiesnya, objeknya juga harus mengikuti gitu ya. Jadi kata benda di dalam sebuah bahasa Inggris itu harus selalu mengikuti semuanya gitu. Jadi apa namanya semua bentuk perubahan bentuk dalam bahasa Inggris memang seperti ini ya. Jadi tidak bisa tidak dihafalkan karena memang ini harus butuh hafalannya. Oke, jadi ini ada trialnya. Trialnya nanti saya sampaikan di apa namanya kuisnya di Schoology. Nah, gitu ya. Gitu dulu dari saya. Bisa di apa namanya bisa dipelajari lebih lanjut lagi tentang subject and verb agreement di ini dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.